Shalom saudara yang diberkati Tuhan, semangat membaca Alkitab setiap hari. Selamat datang saudara di program Membaca Alkitab Setiap Hari, sebuah program di mana kita semua siapa saja bisa bergabung di sini. Kita akan sama-sama membaca Alkitab, satu hari satu pasal, dan program ini berjalan setiap hari saudara. Mari buat saudara yang rindu di hati untuk menyelesaikan satu Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, kita bisa sama-sama di sini membaca Alkitab setiap hari secara bersama-sama. Mungkin di tahun 2024 ini saudara rindu untuk mengisi waktu saudara setiap hari dengan membaca Alkitab. Mari saudara, saya undang kita bergabung dengan sukacita membaca Alkitab setiap hari. Hari ini kabar gembira, kita sudah ada di kitab Keluaran, dan hari ini kita akan baca Keluaran 24 sampai selesai. Satu pasal saja saudara. Mari persiapkan hati, pikiran kita. Kita akan buka Alkitab dan membaca bersama-sama hari ini. Sebelumnya, mari saudara kita berdoa dulu. Bapa terkasih, di dalam nama Kristus Yesus, Bapa yang memelihara, menjaga, memberkati hidup kami, Bapa yang menciptakan kami datang bersyukur hari ini. Biarlah Engkau menyuci kuduskan setiap kami dan memberkati, mengurapi kami semua. Sebelum kami membaca firman Tuhan, kami minta dengan kerendahan hati, biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja bagi setiap kami. Kami berdoa Roh Kudus membuka mata, hati, pikiran kami, sehingga pikiran kami terbuka dan kami bisa mengerti, memahami apa yang kami baca hari ini. Roh Kudus akan membuat kami mengerti, memampukan kami melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini, hari-hari ini, dan kami bisa berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu hari ini Tuhan. Berkati setiap kami. Biarlah apa yang kami baca hari ini memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari buka Alkitab saudara, kita akan sama-sama baca. Hari ini di dalam Keluaran pasalnya yang keempat, Keluaran pasalnya yang ke-24, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Dan di pembacaan hari ini kita ada dua pasal saudara. Yang pertama, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Yang kedua, Musa di Gunung Sinai. Dua perikop, bukan dua pasal. Satu pasal, dua perikop kita baca. Mari buat saudara yang mungkin hari ini belum bisa membuka Alkitab dalam perjalanan, saudara bisa mendengar firman Tuhan hari ini untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan kedua belas suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat
melihat Elohim Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Elohim lalu makan dan minum. Perikop berikutnya, Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan berikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Elohim itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa menyelesaikan kitab Keluaran pasalnya yang ke-24, saudara. Kita sungguh berbahagia karena setiap hari kita semakin menanjak terus. Dan saya percaya ketika kita memulai doa, Roh Kudus akan terus menuntun kita memahami firman Tuhan yang kita baca. Saudara, seperti yang kita baca hari ini bahwa kemuliaan Tuhan turun menutupi gunung Sinai. Kemuliaan Tuhan itu luar biasa sehingga bangsa Israel pun bisa melihat, umat Tuhan bisa melihat. Dan di pembacaan kita yang lalu mereka sangat takut melihat kemuliaan Tuhan yang turun. Saudara, Tuhan yang kita baca hari ini adalah Tuhan yang sama yang kita sembah di dalam Kristus Yesus. Tuhan yang sama yang menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, memberikan segala mujizatnya, memberikan segala pertolongan yang ajaib. Hari ini juga Tuhan yang sama menyertai saudara dan saya dan memberikan kita mujizat-mujizat yang ajaib. Saudara, kita tak perlu khawatir. Apapun yang kita alami, permasalahan kita. Mungkin kita berkata bahwa saya mulai menyerah, dengan penyakit saya mulai menyerah dengan masalah saya, masalah keluarga saya, masalah hidup saya, pergaulan, ataupun apapun yang itu. Tetapi hari ini lewat pembacaan kita di kitab Keluaran, kita melihat bahwa sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, saudara. Kita masih punya Tuhan, kita masih punya Roh Kudus. Dia akan selalu menolong kita. Percaya terus di dalam hati, imani terus bahwa segala firman Tuhan itu ya dan amin. Kamu akan melihat bahwa Tuhan akan membuka perkara dan memberikan jalan keluar. Haleluya, Tuhan baik, Dia hidup dan Dia ada bersama-sama dengan kita. Saudara, mari tetap setia untuk terus baca Alkitab. Saudara, besok kita akan bertemu dan kita akan meneruskan pembacaan hari ini. Tak lupa dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih buat semua saudara yang sudah subscribe, like, komen, dan share video dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Doa kami untuk saudara tetap kuat dan teguh berdiri dalam iman saudara, sehingga Tuhan melihat itu dan Tuhan memberikan apa yang kita doakan dan kita rindukan di dalam hati kita. Terpujilah nama Tuhan dan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Immanuel, saudara, sampai bertemu besok hari. Tuhan Yesus memberkati.